Di dalam hutan kuno ada banyak sekali bahan obat yang tumbuh subur di mana-mana. Xiongjan sedikit mengernyit dengan pemandangan yang ada di dalam hutan kuno ini. Jika dibandingkan dengan pegunungan 10.000 obat miliknya, benar-benar tidak ada apa-apanya. Xian tampak sangat gembira dan berlari sambil melompat-lompat meraih beberapa bahan obat untuk dicicipi. Xiaoyan hanya tersenyum melihat tindakan Xian. Xiaoyan melangkah maju dan mengamati area sekitar. Xiaoyan buru-buru meminta semua orang untuk mencari buah bayi jiwa spiritual sesegera mungkin. Tianhuo dan yang lain mengangguk setuju. Xiao Yixian segera menarik tangan Xian, yang enggan pergi meninggalkan bahan-bahan obat ini. Kelompok Xiaoyan segera memasuki pedalaman hutan untuk menemukan buah bayi jiwa. Xiaoyan mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Kemungkinan besar ada binatang ajaib penghuni asli dari hutan kuno ini. Akan lebih baik jika menghindari masalah dengan mereka. Xian mendengus dan menunjukkan jalan yang aman dari binatang ajaib penghuni hutan kuno ini. Xiaoyan tersenyum dan semua orang mulai mengikuti Xian dari belakang. Kejutan melintas di mata kelompok Xiaoyan tatkala melihat ada beberapa sosok manusia yang melintas di depannya. Rupanya beberapa faksi telah menemukan jalan masuk ke dalam hutan kuno ini. Xiaoyan buru-buru meminta semua orang untuk bertindak lebih cepat. Xian di samping tersenyum dan mengatakan jika ia telah merasakan keberadaan buah bayi jiwa spiritual. Xiaoyan tersenyum bahagia dan meminta Xian untuk buru-buru menunjukkan jalan. Xian mengangguk dan mulai terbang menuju ke suatu tempat. Setelah terbang beberapa menit, tubuh Xian akhirnya berhenti dan mendarat di tanah sebelum akhirnya yang lain mengikuti di belakangnya. Tatapan mereka tertuju pada pohon besar yang berwarna perak tumbuh di tengah pulau kecil yang dikelilingi danau. Pohon itu sebenarnya cukup aneh, dengan cabang-cabang yang saling terhubung membentuk sebuah lingkaran. Seseorang bisa melihat dari jauh jika pohon ini tampak seperti wanita hamil. Xiaoyan mengatakan jika pohon ini memang pohon iblis bayi jiwa. Xiongjan di samping menyuruh Xiaoyan untuk segera mengambilnya sebelum kedahuluan orang lain. Xian buru-buru berteriak, "Tunggu dulu." Semua orang cukup terkejut dengan ucapan Xian. Mata Xian tertuju pada danau kecil yang tampak tenang. Tinju kecilnya terkepal erat dan dengan kuat dilemparkan ke arah tengah danau. Tinju Xian akhirnya benar-benar membentuk gelombang besar yang mengerikan. Kelompok Xiaoyan langsung terkejut ketika sosok binatang besar tiba-tiba keluar dari dalam danau. Xian berkata, "Ini sebenarnya naga semi surga yang sudah punah di dunia luar." Naga semi surga memiliki tubuh besar dan panjang. Tubuhnya diselimuti sisik berwarna hijau. Ada tanduk yang tumbuh panjang di atas kepalanya. Xiaoyan cukup terpana dengan melihat secara langsung naga semi surga hari ini. Xian berkata, "Serahkan naga semi surga ini padaku." Tubuh Xian mulai turun dan mendarat di atas danau. Cahaya ungu melonjak keluar dari dalam tubuh Xian, sebelum akhirnya berubah menjadi naga void kuno. Naga void kuno meraung keras ke arah naga semi surga yang ukurannya lebih besar darinya. Ketakutan melintas di mata naga semi surga ketika melihat kemunculan sosok naga void kuno Xian. Tubuhnya dengan cepat menyusut turun dan mulai mendekati Xian dengan patuh. Xian tersenyum sambil menepuk kepala naga semi surga yang sangat jinak. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat Xian berhasil menundukkan naga semi surga. Xiaoyan dengan cepat melompat turun mendekati Xian. Xiaoyan kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya yang sebenarnya ingin mengambil buah bayi jiwa spiritual, dan sebagai ganti ruginya, Xiaoyan akan memberikan sebuah pil obat yang memiliki efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Selain itu, Xiaoyan juga akan memberikan rumput transformasi tubuh. Naga semi surga terkejut mendengar rumput transformasi tubuh yang ditawarkan Xiaoyan. Tanpa pikir panjang, naga semi surga langsung menyetujui tawaran Xiaoyan. Xiaoyan merasa lega dan mengeluarkan pil obat beserta rumput transformasi tubuh. Naga semi surga langsung menghisap dengan mulutnya dan menelannya secara langsung. Setelah itu, naga semi surga perlahan turun ke dasar danau dan mengeluarkan beberapa riak. Xiaoyan tersenyum ke arah Xian, sebelum akhirnya bergegas pergi ke pohon iblis buah bayi jiwa. Xiaoyan berdiri di samping pohon dan terpana dengan keunikan bentuk buah bayi jiwa spiritual yang seperti manusia. Xiao Yixian dari kejauhan berteriak menyuruh Xiaoyan untuk segera mengambil buahnya. Xiaoyan mengangguk dan segera memotong buah bayi jiwa, sebelum akhirnya disimpan di dalam kotak kayu dan menyimpannya di dalam cincin. Setelah mendapatkan buah bayi jiwa spiritual, Xiaoyan dan yang lain segera pergi meninggalkan hutan kuno ini. Namun Xiaoyan merasa ada yang janggal dengan Xian. Xiaoyan buru-buru bertanya, "Xian, apa yang terjadi?" Xian menatap ke arah hutan terdalam dan mengatakan jika di sana ada yang memanggilku.
Semua orang terkejut dengan kata-kata Xian. Sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan kecuali hutan belantara yang tampak tidak ada ujungnya. Xiaoyan sedikit mengernyit menatap Xian, yang seolah-olah ingin pergi melihatnya. Xiaoyan menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi ke sana. Karena kita sudah ada di sini. Secara alami kita harus melihat-lihat. Mungkin ada harta karun yang berharga." Xian tersenyum bahagia setelah Xiaoyan mengajaknya pergi melihat. Mereka mulai melangkah maju memasuki pedalaman hutan kuno. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti di lokasi sumber suara yang ada di balik penghalang spesial. Xian mendekati penghalang spesial dan berkata, jika penghalang spesial ini ditinggalkan oleh ahli binatang ajaib tingkat tinggi. Bahkan penghalang spesial ini hanya bisa dilakukan ketika dia akan meninggal. Xiaoyan hanya bisa terdiam dengan penjelasan Xian. Xian kemudian menyentuh penghalang spesial dan merasakan ada keanehan. Xian mencium aroma lain selain aroma naga void kuno leluhurnya. Xian juga mencium aroma Heaven's Demon Phoenix. Xiongjan di belakang menyarankan Xian untuk masuk dan mencari kebenarannya. Xian mengangguk dan mulai mengeluarkan setetes darah berwarna kuning keemasan, sebelum akhirnya dengan lembut menyentuh penghalang dan menggambar tanda. Xian menjelaskan jika penghalang spesial ini hanya bisa dibuka oleh seseorang yang memiliki garis keturunan. Segera ruang di depan Xian mulai berfluktuasi dan mulai membentuk sobekan. Xian berkata, "Ayo pergi." Xiaoyan dan yang lain segera masuk mengikuti Xian dari belakang. Ada tekanan yang sangat kuat ketika kelompok Xiaoyan masuk. Hanya Xian yang tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun saat memasuki ruang spesial. Mata Xian tertuju pada altar batu di tengah alun-alun dan segera terbang menuju altar. Xiaoyan dan yang lain mengikuti Xian dari belakang. Di atas altar batu tumbuh pohon kecil yang memiliki buah yang berwarna emas dan ungu. Ada gambar naga void kuno dan burung fonek iblis surga di dalamnya. Kelompok Xiaoyan terkejut melihat bentuk buah ini. Ini sebenarnya buah asal naga fonek yang legendaris. Untuk melahirkan buah ini, setidaknya membutuhkan penyerapan kekuatan dari naga void kuno dan fonek iblis surga. Xian sedikit tidak percaya dengan kemunculan buah naga fonek. Menurut catatan sejarah bahwa buah naga fonek hanya muncul 5 kali. Namun sebenarnya buah ini telah muncul yang ke-6 kalinya. Xian menoleh ke bawah melihat dataran yang cukup luas, dan melihat ada sebuah gambar naga dan kerangka Heaven's Demon Phoenix yang sangat besar. Xian baru mengerti kenapa buah naga Phoenix telah muncul kembali. Xian berkata sebenarnya naga void kuno dan Phoenix surga kuno mengalami pertempuran besar dan akhirnya mati bersama di sini. Xiaoyan juga menatap dua kerangka besar dan mengangguk dengan penjelasan Xian. Xiaoyan kemudian menanyakan apa yang akan Xian lakukan selanjutnya. Xian mengatakan jika buah naga Phoenix ini harus dibawa. Jangan sampai buah ini jatuh ke tangan Heaven's Demon Phoenix. Jika akhirnya Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan berevolusi menjadi binatang pamungkas yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat itu suku naga void kuno akan terancam. Xiaoyan tercengang mendengar penjelasan Xian. Apalagi hubungan Xiaoyan dengan Heaven's Demon Phoenix sudah terbentuk permusuhan. Xiaoyan buru-buru menyuruh Xian untuk segera mengambilnya. Xian mengangguk dan tiba-tiba perubahan yang tak terduga terjadi tatkala kelompok Feng Qinger muncul dengan beberapa orang kuat di belakangnya. Feng Qinger menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiaoyan dan berhenti pada pohon kecil yang tumbuh buah aneh. Dengan ekspresi terkejut, Feng Qinger berteriak, "Buah asal naga Phoenix." Para ahli di belakang Feng Qinger juga terkejut. Xian sedikit mengernyit dengan situasi saat ini. Xian ingin segera mencabut buah naga Phoenix, namun butuh metode khusus agar buahnya tetap aman. Xiaoyan menatap Feng Qinger dan berkata, "Bersiaplah untuk bertarung." Xiongjan menggosok tinjunya. Ada rasa gatal ingin memberi pukulan pada orang-orang di kelompok Feng Qinger. Feng Qinger menatap Xiaoyan dan menyuruh Xiaoyan untuk segera membawa orang-orangnya pergi. Jika tidak semuanya akan dimakamkan di sini. Xiongjan melangkah maju dan berteriak ke arah Feng Qinger. "Gadis kecil, nada bicaramu benar-benar arogan. Jika kamu ingin merebut sesuatu, Anda harus terlebih dahulu melewati saya yang lama." Tubuh Xiongjan perlahan membengkak dan berubah menjadi beruang naga kuno. Pria berambut putih di samping Feng Qinger terkejut dengan penampilan Xiongjan yang sebenarnya. Tianhuo dan Xiao Yixian juga muncul di samping Xiongjan dengan aura Daozun yang luar biasa. Lei Zunji di belakang Feng Qinger tertawa sambil melangkah maju.
Dua sosok kuat dari suku Macan Bumi dan suku Serigala juga muncul di samping Lei Zunzi. 6 Douzun saling berhadapan bersiap untuk pertempuran. Xiaoyan juga diam-diam mengeluarkan boneka setan langit dan 10 boneka setan bumi. Xiaoyan perlahan mulai naik ke udara dan berkata, "Saya ingin melihat siapa yang bisa merebut buah naga Vonek dari altar ini." Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berkumpul membentuk naga besar yang mengaum mengguncang area sekitar. Feng Qinger sedikit ketakutan dengan kekuatan agung yang ditunjukkan Xiaoyan. Pria berambut putih melirik orang tua di belakang Feng Qinger dan memintanya untuk ikut campur tangan menghadapi kelompok Xiaoyan. Pria tua dengan sebutan Penatua Huangshuan melangkah maju dan menatap buah naga Vonek yang ada di altar batu. Penatua Huangshuan berkata, "Buah naga Vonek yang legendaris. Sepertinya surga benar-benar memberkati suku kita." Kekuatan yang agung perlahan melonjak keluar dari dalam tubuh Penatua Huangshuan dan terus melonjak sebelum akhirnya berhenti di bintang 5 Douzun. Keterkejutan melintas di mata kelompok Xiaoyan tatkala menyadari jika pria tua dengan penampilan biasa-biasa saja sebenarnya Douzun bintang 5. Orang tua ini benar-benar menyembunyikan auranya. Penatua Huangshuan berkata, "Generasi yang lebih muda, saya yang lama akan membiarkan kalian pergi hidup-hidup jika kalian pergi sekarang." Xiaoyan hanya tersenyum dengan kesombongan Penatua Huangshuan. Xiaoyan berkata, "Hanya bintang 5 Douzun tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku mundur. Bahkan jika buah misterius ini hancur, kita tidak akan meninggalkannya untuk kalian." Penatua Huangshuan menggelengkan kepala dengan keberanian Xiaoyan. Dia buru-buru menyuruh semua orang untuk menyerang dan membunuh kelompok Xiaoyan.